Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Ananda Pratama, NIM 22080004. Baiklah, dalam video ini kita akan melanjutkan cara kita yang keempat, yaitu membuat garis yang terhalang bangunan. Yang pertama, yang tujuan yang diperoleh dari membuat laporan ini adalah mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangannya dari ujung ke ujung. Yang kedua, mahasiswa terampil menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangannya di tengah. Yang landasan teori yang mendasari teori ini mendasari praktikum ini itu adalah membuat garis lurus yang terhalang di lapangan. Dimaksudkan pembuatan garis lurus tidak dapat dibulatkan secara langsung, tetapi ada rintangan atau halangan. Membuat garis lurus di lapangan merupakan sesuatu yang penting pada pengukuran lahan dalam dunia pertambangan. Garis lurus tidak dapat dibuat seperti menarik garis lurus di atas kertas saja, yaitu menghubungkan dengan banyak titik agar garis lurus tersebut terlihat nyata. Pengukuran yang dilakukan dimaksud untuk mendapatkan bayangan titik-titik tersebut perlahan di sudut yang mendatar atau hubungan antara tegak dan lurus. Pada saat pengukuran atau pembuatan garis lurus di lapangan, komposisinya tidak boleh selalu mulus dan mudah. Terkadang ada sebuah halangan atau bangunan atau pohon besar yang menghalangi ketika di lapangan. Oleh karena itu, kita harus menguasai teknik pembuatan garis lurus yang dihalangi oleh bangunan. Contohnya kayak seperti ini. Contoh dari gambar praktikumnya kayak ini. Ini garis lurusnya, dan yang persegi ini adalah bangunannya atau sebuah pohon besar atau benda yang menghalangi garis-garis ini. Rumus yang digunakan adalah rumus Pythagoras yang dapat digunakan dalam mencari jarak Q dan R. Q dan R. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yalon, penukur, kompas, dan pita ukur. Keselamatan kerja tentu helm safety, sepatu safety, rompi sebagai identitas, dan gunakan alat yang dipinjam. Keselamatan kerja tentu jangan lupa, yang pertama mahasiswa memakai helm safety, memakai sepatu safety, rompi, dan tentu saja selalu menghindari kehilangan alat. Selanjutnya adalah langkah kerja. Langkah kerjanya yaitu persiapan alat yang digunakan, buat bon alat yang sudah ditandatangani oleh dosen pengajar. Yang selanjutnya pergi ke tempat praktikum. Yang kedua, menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengahnya. Cara 1, buat garis lurus pedangki dengan menggunakan yalon. Tancapkan yalon titik S dan buat SQ tegak lurus terhadap PR, diperoleh sudut siku-siku. Tancapkan yalon atau penukur pada titik A, B, C, dan D sehingga didapat garis lurus. Maka P sama dengan A ke B, C, D, S, R. Ukur jarak PS, QS, PQ, PB, PC, dan PD. Setelah jarak AB, BC, CD, dan jarak yang sudah diukur tadi diperoleh, maka buatlah masing-masing garis tadi tegak lurus terhadap garis PS sesuai dengan jarak masing-masing dan tancapkan yalon untuk menetapkan titik A, B, C, dan D. Cara kedua, pembuatan garis lurus seperti ini diperlukan 3 orang tenaga atau pita ukur, beberapa yalon, dan penukur sebagai berikut. Itu pasang yalon tegak lurus di titik P dan Q, buat garis bantu sedemikian rupa. Buat garis PA dan QB yang tegak lurus pada garis AB dengan sistem 3, 4, 5 sehingga didapat segitiga ACP dan BPQ. Buatlah garis di titik C sejajar dan sama panjang dengan garis BQ, sedangkan didapat titik C absen dan P absen. Panjang yalon di titik C tegak lurus dibidik dari A ke C hingga didapat titik D yang segaris dengan AC, DB,
Diproyeksikan titik D ke D aksen yang sama panjang dengan garis C ke C aksen. Untuk sketsa tempat praktikumnya kayak ini. Di antara gedung otomotif dan mesin dengan gedung teknik sipil. Nih. Kesimpulannya adalah untuk mencari garis siku-siku PQ digunakan rumus Pythagoras. PQ kuadrat sama dengan PS kuadrat tambah QS kuadrat, sehingga diperoleh hasil 7,65 meter. Yang kedua, mencari panjang QR menggunakan rumus Pythagoras. QR kuadrat sama dengan SQ kuadrat ditambah SK kuadrat. Mencari perbandingan segitiga dengan menggunakan rumus QA per QS sama dengan PA per PS. Masalah yang dialami ketika praktikum adalah ketika menempatkan titik-titik pada data praktikum agar hasilnya sesuai. Sarannya harus fokus dalam kegiatan praktikum, makanlah sebelum melakukan praktikum, menjaga alat-alat yang sudah dipinjamkan, selalu menjaga kekompakan saat praktikum. Yang kedua, selanjutnya harus lebih bagus lagi. Harus lebih baik lagi praktikum ke depannya. Baiklah, sampai di situ saja materi yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.